Bayangin deh, negara dengan 1,4 miliar penduduk punya roket luar angkasa, militer yang besar, ekonomi ngebut, tapi kok belum juga jadi negara superpower? Kenapa India malah tersandung di ambang kejayaannya? Halo semuanya, selamat datang di Cepet Tahu, channel tempat kamu dapetin fakta-fakta unik dan penting dengan cara yang cepat, jelas, dan bikin mikir. Hari ini, kita bakal bahas satu pertanyaan besar. Kenapa India belum juga jadi negara superpower, padahal semua modalnya udah ada? India tuh sebenarnya udah ada di jalur yang benar. Setelah reformasi ekonomi tahun 1991, banyak investor masuk, industri mulai tumbuh, dan belakangan makin ngebut lewat program Make in India. Targetnya, jadi pusat manufaktur dunia, dan ngurangin ketergantungan dari luar negeri terutama soal pertahanan. Dan emang benar, banyak kemajuan. Ekonomi tumbuh, teknologi luar angkasa keren banget, ISRO sukses besar. Tapi, kenapa India masih belum bisa dibilang negara terkuat? Masalahnya bukan di ambisinya, tapi di eksekusinya. Misalnya, soal pendidikan. Banyak banget lulusan teknik dan sains, tapi kebanyakan nggak punya skill siap kerja buat industri. Alhasil, meskipun ada bonus demografi, justru angka pengangguran anak muda tinggi. Terus, sektor manufaktur juga kena masalah. Banyak investor bilang birokrasi India ribet banget. Izin usaha lama, regulasi berubah-ubah. Beda sama Cina, yang udah nyiapin kawasan industri dan logistik yang rapi banget. Di sisi militer, India memang punya anggaran besar, masuk 5 besar dunia. Tapi sebagian besar senjatanya masih impor. Artinya, mereka belum bisa 100% mandiri buat jaga keamanannya sendiri. Coba bandingin sama Cina. Mereka bangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan, ekspansi teknologi dan ekonomi kemana-mana. Sementara India masih sibuk berkonflik di perbatasan Himalaya, dengan pasokan logistik yang minim. Tapi bukan berarti India nggak punya prestasi. Program luar angkasanya keren banget. Satelit buatan dalam negeri, murah tapi canggih. Dunia kagum sama ISRO. Tapi jadi superpower nggak cukup cuma punya roket dan satelit. Harus didukung juga sama kekuatan ekonomi, politik luar negeri, pendidikan dan teknologi. Yang menarik, dunia sekarang udah berubah. Kita nggak lagi hidup di era satu negara dominan. Dunia udah jadi multipolar. Banyak kekuatan baru muncul. Artinya, siapapun bisa jadi pemain besar, asal punya arah dan konsistensi. India punya potensi besar, nggak diragukan. Tapi seperti kata banyak pengamat, India itu kayak proyek besar yang belum rampung. Mau kemana India nanti, itu tergantung apakah mereka bisa ngerapihin semua PR yang belum selesai. Dan pertanyaannya sekarang, kalau bukan India, siapa calon superpower berikutnya? Itu dia sedikit ulasan soal kenapa India masih tertahan di ambang kejayaannya. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.